Seri kuliah online, Sosiologi Pembangunan Pariwisata. Materi kuliah minggu pertama, memahami sosiologi tutor Dr. Iketut Suryadiarta MA. Selamat menyimak. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Istilah sosiologi sendiri berarti ilmu tentang masyarakat. Sosiologi lahir sebagai disiplin ilmu pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1837, sebagai ilmu yang khusus didedikasikan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial dan hubungan antar individu, kelompok, atau lembaga. Pada awal tahap perkembangannya, sosiologi lebih banyak menganalisis masalah dalam konteks masyarakat modern dunia barat. Hal ini mengakibatkan sosiologi sering diasosiasikan sebagai studi mengenai masyarakat modern dan industri dari dunia barat. Pengertian sosiologi, ilmuwan sosial yang pertama menggunakan istilah sosiologi adalah Auguste Comte, seorang ilmuwan Perancis yang hidup dari tahun 1798 sampai tahun 1857. Sebagaimana dicetuskan oleh Comte, istilah sosiologi merupakan kombinasi dari dua kata. Kata pertama berasal dari bahasa Latin socius, yang secara umum diterjemahkan menjadi masyarakat, society, asosiasi, association, dan kebersamaan. Togetherness, kata kedua yaitu logos, yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang secara literal berarti untuk dibicarakan, to speak about, atau berita, what. Namun, secara umum sosiologi dipahami sebagai ilmu science, yang secara etimologis sosiologi diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Sociology is the study of society. Sosiologi berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat dalam arti kehidupan bersama yang mempunyai berbagai tingkatan. Sosiologi merupakan ilmu yang lahir dari hasil observasi dan pemikiran ilmiah manusia atas kehidupan bersama. Pemikiran ilmiah selalu berusaha menembus sampai ke latar belakang dari fenomena-fenomena yang tampak, mencari sebab akibat dan menempatkannya dalam suatu hubungan yang lebih besar yang pada umumnya tidak langsung dapat diamati. Beberapa pengertian sosiologi. 1. Menurut Pitirin Sorokin. Menurut Sorokin, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari 1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya. 2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, gejala biologis, dan sebagainya. Dan 3. Ciri-ciri umum semua gejala-gejala sosial. 2. Menurut Rowcek dan Warren. Rowcek dan Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok 3. Menurut William F. Ogben dan Meyer F. Newcombh, menurutnya, sosiologi merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 4. Menurut J. A. A. Van Doren dan C. J. Lammer, menurutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 5. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, menurutnya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa, struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial, atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, hukum dengan agama, agama dengan ekonomi, dan sebagiannya.
Pengertian masyarakat, society, amatlah beragam. Masyarakat sendiri merupakan objek kajian, ontologi, dari ilmu sosiologi. Agar ada bayangan, maka Sukanto, 2013, telah merangkum beberapa pendapat ahli mengenai pengertian masyarakat sebagai berikut. 1. Menurut Maciver dan Page, masyarakat merupakan suatu sistem dari suatu kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat juga dapat dipandang sebagai jalinan hubungan sosial yang selalu berubah. Dua, menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 3. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 4. Menurut Sukanto, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, tidak mesti ada ukuran pasti atau mutlak untuk menentukan berapa manusia yang harus ada. Tetapi, secara teoritis, minimum 2 orang yang hidup bersama. Sukanto, 2013, lebih lanjut menyatakan bahwa syarat terbentuknya sebuah masyarakat haruslah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Pendapat Sukanto ini sangat benar mengingat dengan hidup bersama yang cukup lama maka terjadi interaksi sosial baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau bahkan antar masyarakat. Interaksi sosial biasanya didahului oleh adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Interaksi sosial juga menjadi wahana saling negosiasi antar kepentingan sehingga muncul peraturan-peraturan yang mengatur pola hubungan sesama anggota masyarakat bersangkutan. Masyarakat juga ditandai oleh adanya kesadaran sebagai satu kesatuan. Masyarakat merupakan satu kesatuan sistem sosial yang hidup bersama. Pola perilaku yang menjadi pedoman interaksi sosial pada ujungnya membentuk suatu kebudayaan sebagai identitas yang khas yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Secara naluriah, manusia adalah social animal atau binatang sosial. Manusia cenderung ingin hidup berkelompok sehingga disebut makhluk sosial. Hal inilah yang mendorong secara individu manusia cenderung mencari individu lainnya untuk berkelompok. Manusia secara insting merasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk sukses menjalani hidup jika hidup berkelompok. Mengingat dalam masyarakat terdiri atas banyak individu yang saling berinteraksi sosial, maka manusia secara individu merespon interaksinya dengan individu lainnya secara khas, bisa reaksi positif atau negatif. Demikian juga jika individu melakukan interaksi sosial dengan kelompoknya atau dengan masyarakat lain. Mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam memberikan reaksi atas interaksi sosialnya dengan pihak lain individu cenderung menyesuaikan bahkan menyelaraskan reaksinya dengan pihak lainnya. Jika diakumulasi secara lebih luas dalam level masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem adaptif karena menjadi wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan memenuhi berbagai kebutuhan agar masyarakat dapat bertahan. Kaitan sosiologi dengan masyarakat. Mencari kaitan sosiologi dengan masyarakat berarti membicarakan aspek filsafat keilmuan sosiologi, terutama aspek ontologisnya. Batasan sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Definisi ini sekaligus tersirat aspek ontologis ilmu sosiologi bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Kata masyarakat digunakan dalam konteks kehidupan bersama, di mana ada kehidupan bersama dan saling mempengaruhi perilakunya. Disitulah ada masyarakat yang menjadi fokus kajian sosiologi. Dilihat dari perspektif aksiologis, manfaat, keilmuannya, maka sosiologi diperlukan untuk memecahkan berbagai persoalan sosial dan budaya dalam masyarakat. Misalnya, sosiologi berperan besar dalam perekayasaan sosial suatu sistem sosial masyarakat untuk dikembangkan menjadi sistem sosial yang kuat dan produktif. Sosiologi juga dipergunakan untuk mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.
mendinamisasi masyarakat, atau mendesain tatanan sosial yang sehat sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan ajak. Untuk meringkasnya dengan lebih sederhana, sosiologi sangat terkait dengan masyarakat dalam hal memberikan solusi pemecahan masalah sosial dan budaya sehingga sistem sosial dalam masyarakat bisa berjalan baik. Para sosiolog terutama tertarik pada manusia ketika mereka muncul dalam interaksi sosial dan efek dari interaksi ini pada perilaku manusia. Sosiolog tertarik untuk mengetahui proses apa yang mendorong terjadinya interaksi sosial ini, apa yang sebenarnya terjadi ketika interaksi sosial terjadi, dan apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Paradigma kajian sosiologi telah diuraikan bahwa ilmu pengetahuan memakai peralatan konseptual yang abstrak dan umum. Keterkaitan antara konsep-konsep tersebut membentuk suatu keseluruhan yang konsisten. Dalam sosiologi, konsep atau pengertian dasar tidak selalu sama. Hal ini berhubungan dengan pola pikir orang tentang hakikat masyarakat dan manusia. Kerangka pandangan dasar yang dipakai oleh ilmuwan untuk mempelajari objeknya disebut paradigma. Dalam sosiologi, paradigma tersebut sebagai berikut. 1. Paradigma fakta sosial. Menurut paradigma ini, masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu suka atau tidak suka. Masyarakat dalam strukturnya, yaitu bentuk pengorganisasiannya, hierarki kekuasaan dan wewenang, peranan-peranan, nilai-nilai, pranata sosial, merupakan suatu fakta yang terpisah dari individu, tetapi mempengaruhi individu tersebut. Contoh penting paradigma fakta sosial digunakan oleh Emile Durkheim. Menurutnya, hidup sosial manusia adalah fakta tersendiri yang tidak mungkin dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu dalam masyarakat tersebut. Kehidupan sosial memiliki hukum dan akibatnya tersendiri, sehingga sosiologi tidak dapat dikembalikan ke psikologi. Memang ada fakta psikis, namun ada juga fakta sosial. Teori-teori penting yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial antara lain teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori sistem. 1. Teori fungsionalisme struktural, mempelajari dampak atau fungsi struktur dan pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang teratur dan stabil. Tiap fenomena mempunyai akibat objektif, baik positif maupun negatif. Analisis terhadap fenomena tersebut membantu memahami mengapa fenomena dipertahankan, diubah, atau dibatalkan. Prinsip yang dipakai, adaptasi hidup bersama dengan situasi lingkungannya. Misalnya, fenomena pelapisan sosial dipelajari sejauh pembagian kerja, pembagian hak dan kewajiban serta yang lainnya, yang diperlukan demi kestabilan dan pertahanan diri masyarakat. 2. Teori konflik, menjelaskan kehidupan sosial sebagai dampak dari struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok. Prinsip dasarnya, kehidupan sosial didominasi oleh pihak yang kuat atas pihak yang lemah. Penekanan hidup rakyat, manipulasi pendapat umum, intimidasi, dan penindasan merupakan mekanisme untuk mempertahankan kestabilan. Namun sebetulnya, masyarakat berada pada kondisi labil, karena merupakan arena persaingan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, pelapisan sosial dipahami sebagai akibat dari dominasi pihak yang kuat. 3. Teori sistem, menekankan bahwa semua struktur dan pranata sosial berhubungan satu dengan yang lain, sehingga perubahan di bidang satu menyebabkan perubahan di bidang lain. Setiap sistem sosial bergantung pada prasyarat-prasyarat tertentu seperti, keanggotaan selalu diperbaharui, kemampuan mencapai tujuannya, integrasi, dan mekanisme mengatasi krisis sistem. 2. Paradigma definisi sosial, pandangan ini tidak berpijak pada fakta sosial yang objektif,
yaitu struktur dan pranata sosial, melainkan pada proses berpikir manusia. Dalam merancang dan mendefinisikan arti aksi dan interaksi sosial, manusia diposisikan sebagai pelaku yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, aksi dan interaksi sosial terjadi karena adanya kemauan dari manusianya itu sendiri. Jadi tindakan sosial tidak berpokok pangkal pada struktur-struktur sosial, tetapi berpijak pada definisi bersama yang dimiliki oleh individu-individu. Contoh penting paradigma definisi sosial digunakan oleh Max Weber. Menurutnya, tindakan manusia harus diuraikan dari perspektif subjektif, dan peneliti sosiologi harus menempatkan dirinya dalam alam pikiran orang yang dipelajarinya. Tulisan Weber yang terkenal adalah Inti Semangat Kapitalisme dan Inti Semangat Calvinisme. Dia menunjukkan adanya kemiripan antara nilai-nilai kapitalisme, struktur sosial, dengan cara orang menafsirkan nilai-nilai agama tertentu. Jadi masyarakat dipahami dari caranya subjek atau manusianya berpikir, dan bukan nilai-nilai sosial sebagai kenyataan objektif. Teori yang menganut paradigma definisi sosial antara lain, teori aksi, tindakan sosial, interaksionisme simbolik, dan teori sosiologi fenomenologis. 1. Teori aksi. Perintis teori ini adalah Max Weber. Pandangan utama teori ini bahwa untuk memahami kehidupan bersama kuncinya ada di tangan manusia. Manusialah yang berpikir dan mengungkapkan pikirannya ke dalam masyarakat. Apa yang disebut struktur dan pranata sosial tidak lain sebagai pencerminan tingkah laku manusia. Dua, teori interaksionisme simbolik, menekankan adanya corak simbolik sebagai inti dari interaksi manusia. Manusia yang bertindak memberi arti tertentu pada tingkah lakunya dan menginterpretasikan tingkah laku orang lain menurut artinya juga. 3. Teori sosiologi fenomenologi, didasarkan atas ajaran Alfred Schult yang mementingkan intersubjektivitas, sama seperti interaksi antar individu. Terjadi pula interaksi antar kelompok. Interaksi sosial terjadi melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok. Paradigma perilaku sosial, pandangan ini berpijak pada perbuatan sosial manusia, atau manusia yang berinteraksi. Perbedaan dengan paradigma definisi sosial adalah adanya penekanan pada pendekatan objektif empiris. Alasannya, hanya perilakulah yang dapat diamati dan dipelajari dari luar. Jadi dalam paradigma ini, memfokuskan kajian pada perilaku dan perulangan perilaku. Manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya deterministik atau dipengaruhi, sehingga bisa dimanipulasi melalui indoktrinasi. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang selalu bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jadi yang menjadi pokok kajian sosiologi paradigma perilaku sosial adalah memahami kepentingan-kepentingan manusia, menyelami keyakinan dan kebebasan manusia dipandang semata-mata sebagai mitos. Teori yang mengacu pada paradigma perilaku sosial yaitu teori pertukaran dengan tokohnya George Homas. Teori pertukaran atau exchange theory dirumuskan dalam 5 proposisi yang saling berhubungan, yakni 1. Semakin sering tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka orang itu akan kerap kali melakukan tindakan yang sama. 2. Jika ada stimuli terhadap suatu tindakan yang menyebabkan seseorang mendapat imbalan, maka stimuli yang mirip akan membuat orang untuk melakukan tindakan serupa. 3. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka orang akan kian menyenangi tindakannya tersebut. 4. Semakin seseorang menerima imbalan, maka nilai dari setiap unit imbalan tersebut akan dirasakan menjadi kurang bernilai. 5. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan, maka dia akan kecewa dan menunjukkan kecenderungan agresif. Tokoh-tokoh sosiologi periode klasik. 1. Auguste Comte, filsuf sosial Perancis, tahun 1798 sampai tahun 1857. Comte adalah filsuf sosial pertama yang menciptakan dan menggunakan istilah sosiologi. Comte berpendapat bahwa sosiologi dapat dan harus mempelajari masyarakat dan fenomena sosial mengikuti pola dan prosedur ilmu alam.
Conte percaya bahwa penyelidikan sistematis terhadap perilaku manusia diperlukan untuk membantu memecahkan masalah dalam masyarakat. Conte mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang dinamika sosial dan status sosial. Dinamika sosial menandakan perubahan, kemajuan dan perkembangan dimensi masyarakat, sedangkan status sosial mengacu pada tatanan sosial dan elemen-elemen masyarakat dan fenomena sosial yang cenderung bertahan dan relatif permanen, menentang perubahan. 2. Karl Marx, Jerman, tahun 1818 sampai tahun 1883. Marx adalah seorang filsuf sosial, sosiolog, dan sejarawan ekonomi yang terkenal di dunia. Marx membuat kontribusi luar biasa untuk pengembangan berbagai ilmu sosial termasuk sosiologi. Marx berkontribusi besar terhadap ide-ide sosiologis dengan memperkenalkan konsep-konsep kunci dalam sosiologi seperti kelas sosial, konflik kelas sosial, penindasan sosial, keterasingan, dan sebagainya. Marx, seperti Conte, berpendapat bahwa orang harus melakukan upaya aktif untuk mewujudkan reformasi kemasyarakatan. Menurut Marx, kekuatan ekonomi adalah kunci untuk menggerakkan masyarakat dan memicu perubahan sosial. Marx percaya bahwa sejarah masyarakat manusia adalah mengenai konflik kelas. Marx bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Cita-citanya tidak ingin ada eksploitasi dan penindasan satu kelas oleh kelas lain, dan di mana semua individu akan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan menerima sesuai dengan kebutuhan serta hak mereka. Marx memperkenalkan salah satu perspektif utama dalam sosiologi, yang disebut teori konflik sosial. 3. Herbert Spencer, filsuf sosial Inggris, tahun 1820 sampai tahun 1903. Spencer adalah seorang filsuf sosial terkemuka pada abad ke-19. Dia terkenal dengan analogi organik masyarakat manusia. Dia memandang masyarakat sebagai sistem organik, memiliki strukturnya sendiri dan berfungsi dengan cara yang analog dengan sistem biologis. Gagasan-gagasan Spencer tentang evolusi masyarakat manusia dari yang terendah, barbarisme, ke bentuk tertinggi, beradab, menurut hukum yang sangat terkenal yaitu Darwinisme sosial, yang analog dengan model evolusi biologis. Darwinisme sosial adalah upaya untuk menerapkan secara analogi teori evolusi perkembangan tanaman dan hewan pada penjelasan masyarakat manusia dan fenomena sosial. 4. Émile Durkheim, sosiolog Prancis, tahun 1858 sampai tahun 1917. Durkheim adalah sarjana paling berpengaruh dalam perkembangan sosiologi baik secara akademis maupun teoritis. Durkheim meletakkan beberapa prinsip dasar, metode, konsep dan teori sosiologi. Durkheim mendefinisikan sosiologi sebagai studi mengenai fakta sosial. Menurutnya, ada fakta sosial yang berbeda dari fakta biologis dan psikologis. Dengan fakta sosial, berarti ada pola perilaku yang menjadi ciri kelompok sosial dalam masyarakat tertentu. Fakta sosial harus dipelajari secara objektif. Pekerjaan seorang sosiolog, oleh karena itu, adalah untuk mengungkap fakta-fakta sosial dan kemudian menjelaskannya menggunakan fakta sosial lainnya. Beberapa ahli menganggap Durkheim sebagai sosiolog pertama yang menerapkan metode statistik untuk mempelajari fenomena sosial. 5. Max Weber, sosiolog Jerman, tahun 1864 sampai tahun 1920. Weber adalah ilmuwan sosial terkemuka lainnya. Menurutnya, sosiologi adalah studi ilmiah tentang aksi sosial manusia. Tindakan sosial mengacu pada setiap tindakan yang berorientasi untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang atau orang lain. Tidak perlu ada lebih dari satu orang yang hadir secara fisik untuk tindakan yang dianggap sebagai tindakan sosial. Hal ini berkaitan dengan pemahaman interpretatif bahwa tindakan sosial manusia dan maknanya melekat pada tindakan dan perilakunya sendiri dan reaksi yang muncul pada orang lain. Weber adalah seorang sarjana terkenal yang banyak menyukai ide dari Marx. Weber setuju dengan banyak tesis Marxian tetapi tidak menerima gagasan Marx bahwa kekuatan ekonomi sebagai pusat dari adanya perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa kita tidak dapat memahami perilaku manusia hanya dengan melihat statistik dan indikator-indikator ekonomi semata. Setiap aktivitas dan perilaku orang perlu ditafsirkan. Weber berpendapat bahwa seorang sosiolog harus memahami apa yang disebut makna subjektif.
Subjective meanings, cara orang menafsirkan perilakunya sendiri atau makna yang dilekatkan pada perilakunya sendiri. Demikianlah seri kuliah minggu pertama ini yang menekankan pada pemahaman Anda tentang dasar-dasar sosiologi untuk menjadi pegangan minimal dalam memahami bahasan selanjutnya yang menyangkut pembangunan pariwisata. Anda akan dipersiapkan untuk memiliki cara pandang atau perspektif sosiologi dalam memotret fenomena sosial pembangunan pariwisata baik menyangkut sisi pembangunan pariwisatanya, interaksi masyarakat tuan rumah dengan wisatawan dan konsekuensi logis sebagai akibatnya. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam seri kedua minggu kedua. Salam sehat dan tetap semangat. Thank you.